Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah, puji dan syukur tentunya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam suasana penuh kerohanian seperti saat ini. Sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menambah amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpun kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah, bagi orang-orang yang beriman, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan hal yang sangat dirindukan. Ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tahu akan hakikat dirinya dan harus bagaimana dia kepada Sang Pencipta. Namun sungguh merugi mereka orang-orang yang kafir. Mereka ternyata tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang menuruti hawa nafsunya, ada di antara mereka yang kemudian tersesat. Maka mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang at-tariq ila ma'rifatillah, jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kampung Quran yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya adalah dengan melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini ada dua ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-ayat al-qauliyah, tanda-tanda ayat-ayat yang bisa dibaca oleh diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala meminta dalam ayat ini kepada kita untuk membaca. Ayat-ayat yang dapat kita baca adalah ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Coba kita renungkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara sifat Ar-Rahman dengan sifat Ar-Rahim. Seorang ulama bernama Syekh Al-Biqai mengarang sebuah kitab yang sangat luar biasa yang berjudul Nazmud Durar fi Tanasubil Ayat wa Suwar. Kitab ini kemudian diteliti lebih lanjut lagi dan menjadi salah satu disertasi, dan itu adalah dilakukan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab ketika beliau di Al-Azhar.
ada satu hal yang menarik yang beliau sampaikan adalah, beliau mengatakan, mengapa di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkan sifat Ghafur dengan sifat Rahim. Ya. Ini kita ingin membaca bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Para ulama mengatakan Ghafur adalah sifat maha pengampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasa ketika seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba mentadaburi ayat-ayat tersebut, maka mereka akan mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar mengampuni, tapi Allah menggandengkan dengan Rahim. Allah juga maha penyayang, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala selain mengampuni dosa sang hamba, Allah tidak pernah memutuskan rizki dari hamba tersebut. Bahkan pada saat sang hamba itu pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak menzalimi hambanya. Tepatlah ketika Hamka mengatakan, berbahagialah mereka yang mengenal Allah, Raja di atas segala raja, yang tidak pernah memutuskan rizkinya, walaupun sang hamba durhaka kepadanya. Jadi, dengan kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal para sahabat kampung Quran yang dirahmati Allah, bagaimana rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hal yang sangat mendasar daripada itu, ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa ada satu zat yang menciptakan alam semesta ini. Bukankah keberadaan kita, wujud kita merupakan bukti daripada adanya sang pencipta? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Jadi ayat yang pertama yang bisa menghubungkan kita untuk bisa ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ayat al-maqru'ah, ayat-ayat yang dapat kita baca, firman-firman yang dapat kita baca. Yang kedua adalah al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat yang itu merupakan alam semesta, ayat-ayat yang bisa kita indra dengan mentadaburi apa yang ada dalam penciptaan manusia, hewan-hewan, langit, dan lain sebagainya, alam makro maupun alam mikro, semuanya menunjukkan kepada yang pertama, adanya satu zat yang menciptakan ini semuanya. Kita lihat alam semesta, bagaimana bumi yang kita tinggali dan kita tempati ini ternyata berada tidak terlalu dekat dengan mentari, namun tidak terlalu jauh juga daripadanya. Subhanallah. Ya. Karena kalau bumi ini terlalu dekat dengan matahari, air yang ada menggelegak, mendidih, tidak dapat dihuni bumi ini. Begitu juga kalau bumi terlalu jauh, maka bumi akan menjadi sangat dingin, air-air yang ada menjadi membeku, dan itu juga tidak dapat dihuni oleh manusia. Jadi, keberadaan bumi yang tidak terlalu dekat dari matahari, namun juga tidak terlalu jauh dari matahari, ini bukan suatu kebetulan. Maka dengan ayat-ayat kauniyah yang kita lihat, kita menjadi semakin yakin ada zat yang menciptakan, dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kampung Quran yang dirahmati Allah, dan masih banyak lagi. Selain alam makro, kita juga bisa melihat alam mikro. Bahkan kita bisa melihat diri kita sendiri. Jadi dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan dua ayat. Allah telah memberikan dua hal. Yang pertama dapat kita baca, dan itu adalah ayat-ayat qauliyah. Yang kedua adalah kita renungkan, dan itu adalah ayat-ayat kauniyah. Selanjutnya sahabat kampung Quran yang dirahmati Allah, ada dua cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya yang satu keliru, sehingga bukan mendatangkan keimanan, tapi kebalikan dari itu semuanya. Jalan yang pertama adalah jalan yang dilalui oleh kaum muslimin. Apa jalan yang dilalui oleh kaum muslimin untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memadukan antara an-naqlu dengan al-aqlu,
antara dalil-dalil, antara bukti-bukti berdasarkan dari Al-Quran dengan hadis, dengan bagaimanakah nalar kita. Itu jalan kaum muslimin. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ditambah lagi dengan akal fikiran kita, ya, keberadaan kaum muslimin yang dirahmati Allah, keberadaan alam semesta ini menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertibnya alam semesta ini menunjukkan bahwa di muka dunia ini hanya ada satu Tuhan. Secara akal, ya, para sahabat kampung Quran yang dirahmati Allah, kita bisa kemudian memahami, kalaulah di bumi ini lebih dari satu Tuhan, pasti akan bertengkar satu dengan yang lainnya. Ternyata nalar kita ini telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Jadi jalan kaum muslimin memadukan antara al-aqlu, akal kita, rasio kita, dengan an-naqlu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law kana fihima alihatan ghairallah la fasadata. Kalaulah di bumi dan di langit ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti bumi dengan langitan ini akan hancur. Ya. Jadi dengan demikian, jalan kaum muslimin adalah jalan yang menempuh bagaimana memadukan antara akal dengan wahyu. Itu yang kemudian mendatangkan tasdik, mendatangkan bagaimana membenarkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan setelah seorang mukmin mengiyahkan betul apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, maka selanjutnya itulah yang melahirkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat sahabat kampung Quran yang dirahmati Allah, seorang pakar kelautan dari Perancis. Ketika beliau meneliti, betapa terkejutnya. Beliau mendapatkan ada 3 jenis lautan yang di situ bertemu antara satu lautan dengan lautan yang lainnya, tapi spesies satu lautan ini tidak bisa masuk ke dalam lautan yang lainnya. Dia buka buku-buku sampai kemudian dia buka Al-Quran. Betapa terkejutnya ketika ternyata dia mendapatkan dalam Al-Quran sudah disebutkan sekian ratus tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada 2 lautan yang saling bertemu, antara keduanya ada dinding yang tidak dapat ditembus satu dengan yang lainnya. Ya, subhanallah. Sahabat kampung Quran, kalau pernah ke sana kita akan dapati bahwa spesies ikan-ikan yang berada dari satu lautan ini tidak bisa masuk ke tempat yang lainnya. Begitu juga kebalikannya. Ya. Para sahabat kampung Quran yang dirahmati Allah, jadi itulah jalan kaum muslimin untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, memadukan antara akal dengan wahyu. Selanjutnya dalam hati membenarkan apa yang Allah firmankan, maka itu akan menguatkan, akan menumbuhkan keimanan dalam sanubari kaum muslimin. Namun ada jalan yang kedua. Sayangnya jalan ini tidak berjumpa dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir. Mereka mengawali dengan zon, dengan prasangka. Kita lihat kajian filsafat dari mulai Aristoteles sampai sekarang masih mengkaji adakah Tuhan, adakah Tuhan. Padahal zaman dulu sudah diambil suatu kesimpulan Tuhan itu ada. Cuma mereka berangkat dari keraguan-raguan, mereka berangkat dari al-irtiyab. Kalau sudah keraguan-raguan, sahabat kampung Quran yang dirahmati Allah, sungguh sayang disayang. Maka kemudian mereka tidak menjumpai, mereka tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kemudian beranggapan bahwa, oh, ketika ada seseorang yang terlahir tanpa adanya ayah, oh ini jangan-jangan adalah Tuhan. Maka mereka kemudian menamakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Roh Kudus. Berarti mereka keliru. Mereka tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sahabat kampung Quran yang dirahmati Allah, ada juga sebagian dari mereka yang mengandalkan akal mereka, tapi mereka merubah yang namanya wahyu.
Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, orang-orang Yahudi. Mereka juga tidak sampai kepada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya berujung kepada pengingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kampung Quran yang dirahmati Allah, jadi dengan demikian at-tariq ila ma'rifatillah, jalan untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca. Membaca ayat-ayat qauliyah dan membaca ayat-ayat kauniyah. Membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca alam semesta ini. Dua jalan yang berbeda yang ditempuh. Jalan orang-orang muslim yang dimana memadukan antara akal dengan wahyu, sehingga mendatangkan pembenaran akan wujudullah, pembenaran akan keesaan Allah, pembenaran akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan berpenghujung kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jalan yang kedua, jalan yang ditempuh oleh bukan orang-orang yang muslim, mereka berawal dari asumsi, berawal dari keraguan-raguan. Mereka berusaha melepaskan ikatan-ikatan sampai ikatan agama. Akhirnya yang terjadi adalah al-irtiyab, keraguan-raguan, tidak menambahkan keimanan. Bahkan al-irtiyab itu melahirkan yang namanya al-kufr, pengingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah dan taufik kepada kita agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin giat beribadah kepada Allah. Dia akan semakin cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin banyak beramal demi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, semoga kita dijauhkan dari perilaku orang-orang kafir yang mereka keliru dalam meniti jalan untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah, kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.